Wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu corporate governance atau tata kelola perusahaan. Sebelumnya izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Saya Fiza Aulia sebagai moderator dan rekan-rekan saya ada Hanifah Khairanisa, Intan Suci Oktavia, dan Nasma Miliatianas. Baiklah, langsung saja materi pertama akan dibacakan oleh Intan Suci. Kepada Intan Suci dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi corporate governance. Corporate governance atau tata kelola perusahaan merupakan upaya perusahaan untuk menciptakan pola hubungan yang kondusif antar pemangku kepentingan dalam perusahaan. Hubungan kondusif antar stakeholder tersebut adalah prasyarat dalam mewujudkan kinerja perusahaan yang baik, yang selanjutnya mendukung peningkatan nilai perusahaan. Tata kelola perusahaan akan memberikan nilai tambah bagi pemegang saham secara berkelanjutan dalam jangka panjang, dengan tetap menghormati kepentingan pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan hukum dan norma yang berlaku. Implementasi tata kelola perusahaan secara konsisten pada prinsipnya ditujukan untuk memaksimalkan nilai perusahaan di mata para pemegang saham dan pemangku kepentingan, serta diterapkan untuk memperkuat daya saing perusahaan. Seiring dengan semakin ketatnya persaingan bisnis, implementasi tata kelola perusahaan menjadi penting kiranya untuk tetap menenangkan persaingan bisnis dengan tetap mengedepankan persaingan yang sehat dan beretika. Mengacu pada definisi di atas, GCG diartikan sebagai suatu sistem, proses, dan seperangkat peraturan yang digunakan untuk mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan, sehingga dapat mendorong kinerja perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan. Beberapa sumber tulisan yang membahas mengenai hal positif yang dapat diharapkan dari penerapan GCG dalam jangka panjang terhadap perusahaan adalah, yang pertama, memberikan kerangka acuan yang memungkinkan pengawasan perusahaan berjalan efektif. Kedua, mengurangi biaya modal, yaitu sebagai dampak dari pengelolaan perusahaan yang baik. Ketiga, meningkatkan nilai saham perusahaan sekaligus dapat meningkatkan citra perusahaan di mata publik dalam jangka panjang. Dan yang terakhir, menciptakan dukungan para stakeholders dalam lingkungan perusahaan tersebut terhadap keberadaan perusahaan dan berbagai strategi dan kebijakan yang ditempuh perusahaan. Next. Lalu untuk materi selanjutnya, ada prinsip dasar corporate governance. Prinsip dasar GCG, yaitu yang pertama, ada keterbukaan atau transparansi. Prinsip dasar transparansi berhubungan dengan kualitas informasi yang disajikan oleh perusahaan. Kepercayaan investor akan sangat tergantung dengan kualitas informasi yang disampaikan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan dituntut untuk menyediakan informasi yang jelas, akurat, dan tepat waktu, dan dapat dibandingkan dengan indikator-indikator yang sama. Lalu yang kedua ada akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas berhubungan dengan adanya sistem yang mengendalikan hubungan antara unit-unit pengawasan yang ada di perusahaan. Akuntabilitas dapat dilaksanakan dengan adanya dewan komisaris dan direksi, independen, dan komite audit. Akuntabilitas diperlukan sebagai salah satu solusi mengatasi agensi problem yang timbul antara pemegang saham dan direksi serta pengendaliannya oleh komisaris. Lalu yang ketiga ada pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban diartikan sebagai tanggung jawab perusahaan sebagai anggota masyarakat untuk mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku, serta pemenuhan terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial. Responsibilitas menekankan pada adanya sistem yang jelas untuk mengatur mekanisme pertanggungjawaban perusahaan kepada pemegang saham dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Hal ini untuk merealisasikan tujuan yang hendak dicapai GCG,
yaitu mengakomodasi kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan seperti masyarakat, pemerintah, asosiasi bisnis, dan pihak-pihak lainnya. Dan yang terakhir itu ada kewajaran. Prinsip kewajaran menekankan pada adanya perlakuan dan jaminan hak-hak yang sama kepada pemegang saham minoritas maupun mayoritas, termasuk hak-hak pemegang saham asing serta investor lainnya. Praktik kewajaran juga mencakup adanya sistem hukum dan peraturan serta penegakannya yang jelas dan berlaku bagi semua pihak. Hal ini untuk melindungi kepentingan pemegang saham dari praktik kecurangan dan praktik-praktik insider trading yang dilakukan oleh agen atau manajer. Prinsip kewajaran ini dimaksudkan untuk mengatasi masalah yang timbul dari adanya hubungan kontrak antara pemilik dan manajer karena di antara kedua pihak tersebut memiliki kepentingan yang berbeda. Mungkin sampai di sini saja, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tata kelola perusahaan dan dewan direksi. Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan. Pengurusan perusahaan dipertanggungjawabkan oleh direksi melalui laporan tahunan yang memuat antara lain laporan keuangan, laporan kegiatan perusahaan, dan laporan pelaksanaan GCG. Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan perusahaan agar mendapat untung dan memastikan kesinambungan usaha. Tugas utama direksi dalam rangka mengelola perusahaan adalah kepengurusan, manajemen risiko, pengendalian internal, komunikasi, dan tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial perusahaan penting untuk dipenuhi untuk mempertahankan kesinambungan usaha. Menurut FCGI, secara umum ada dua model struktur internal tata kelola perusahaan, yaitu the Anglo-American System and the Continental Europe System. The Anglo-American System sering disebut Single Board System. Sistem ini terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS, Board of Directors atau Executive Directors, dan Non-Executive Directors, serta Executive Managers yang dipimpin CEO. Single Board System tidak memisah keanggotaan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Menurut sistem ini, Dewan Komisaris merangkap sebagai Dewan Direksi. Slide selanjutnya. Ada dual board system dan dual board system di Indonesia. Gambar yang pertama yaitu merupakan model Continental Europe atau sering disebut dual board system memisahkan secara tegas keanggotaan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Dewan Direksi bertugas mengelola dan mewakili perusahaan, sementara Dewan Komisaris bertugas sebagai pengawas. Menurut sistem ini, Dewan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Direksi. Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Model ini digunakan di Jepang, Jerman, Prancis, Denmark, dan Belanda. Gambar kedua yaitu dual board system di Indonesia. Gambar ini merupakan model Continental Europe atau sering disebut di Indonesia menganut dual board system, artinya ada pemisahan tugas yang jelas antara Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Namun, penerapan model dual board system di Indonesia berbeda dengan model Continental Europe. Perbedaan terletak pada wewenang mengangkat dan memberhentikan Dewan Direksi. Terletak di tangan RUPS. Model dual board system Indonesia mengatur kedudukan Dewan Komisaris sejajar dengan Dewan Direksi. Baiklah, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Hanifah Khairanisa kepada Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya materi mengenai pengendali dan auditor atau controllers and auditors. Penetapan GCG merupakan pedoman bagi Dewan Komisaris dan direksi dalam membuat keputusan perusahaan dalam menjalankan tindakan dengan dilandasi moral yang tinggi, juga kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial perseroan terhadap pihak yang berkepentingan atau stakeholders. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik.
meningkatkan kinerja operasional perusahaan, serta lebih meningkatkan pelayanan dan kepercayaan yang pada akhirnya akan meningkatkan corporate value, sehingga pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja manajemen karena sekaligus akan meningkatkan stockholder value dan dividen. GCG merupakan sistem pengelolaan dan pengendalian organisasi yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara langsung oleh seluruh elemen perusahaan yang salah satunya adalah auditor internal. Sudah kewajiban manajemen untuk membentuk dan menyediakan auditor internal yang diberi wewenang untuk melakukan pengawasan dan penilaian terhadap pengendalian internal perusahaan. Struktur pengendalian internal dimaksudkan untuk melindungi harta milik perusahaan, menilai kecermatan dan keandalan data akuntansi, meningkatkan efektivitas usaha, dan mendorong ditaatinya kebijakan manajemen yang telah digariskan. Audit internal merupakan suatu kegiatan atau aktivitas independen dan objektif serta konsultasi yang disusun untuk bisa atau dapat meningkatkan nilai dan juga operasional suatu organisasi atau perusahaan. Definisi lain audit internal adalah suatu aktivitas independen yang memberikan jaminan keyakinan bagi perusahaan guna meningkatkan kegiatan operasi. Audit internal membantu organisasi dalam mencapai tujuan, mengevaluasi dan meningkatkan keefektivitasan manajemen risiko, pengendalian serta proses peraturan dan pengelolaan perusahaan. Dan definisi ini juga tersirat tujuan audit internal yaitu membantu seluruh anggota manajemen suatu perusahaan melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara efisien dengan melalui analisa, penilaian serta pemberian saran dan juga masukan tentang operasi perusahaan yang diperiksanya. Peran auditor internal dalam mewujudkan good corporate governance adalah sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan prinsip tata kelola perusahaan yang baik sebagai diatur dalam pedoman audit internal. Yang kedua, membantu direksi dan dewan komisaris mematuhi dan mengawasi peran atas seluruh ketentuan yang berlaku, dan auditor internal harus memastikan bahwa seluruh elemen perusahaan ada dalam setiap aktivitas perusahaan. Mereka telah mengikuti ketentuan secara konsisten. Yang ketiga, membantu direksi dan dewan komisaris dalam menyediakan data keuangan dan operasi serta data lain yang dapat dipercaya, akuntabel, akurat, tepat waktu, objektif, mudah dimengerti, dan relevan bagi para stakeholder untuk mengambil keputusan. Yang keempat, membantu direksi menyusun dan mengimplementasikan struktur pengendalian internal yang andal dan memadai. Auditor internal harus memastikan bahwa struktur tersebut telah tersedia secara memadai dan telah berfungsi dan bisa diikuti oleh setiap elemen perusahaan. Yang kelima, mendorong direksi dan dewan komisaris untuk mengembangkan dan mengimplementasikan sistem audit yang baik serta menumbuhkan efektivitas penggunaan dan pemanfaatan hasil kerja auditor internal. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Hanifah. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Nasma. Kepada Nasma dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan membacakan mengenai masalah etika yang berhubungan dengan pengendalian manajemen. Manajer yang terlibat dalam perancangan dan penggunaan sistem pengendalian manajemen harus memiliki dasar etika. Etika adalah bidang studi yang digunakan untuk menentukan perilaku yang dapat diterima secara normal. Etika adalah pelajaran yang sulit dipahami bagi banyak manajer. Salah satu alasannya adalah karena disiplin ilmu yang dipelajari banyak manajer adalah ekonomi atau bisnis. Dua asumsi umum dalam ekonomi adalah bahwa orang yang rasional harus bertindak untuk memaksimalkan kepentingan diri mereka dan bahwa tujuan utama karyawan dalam organisasi non-profit adalah untuk memaksimalkan nilai pemegang saham. Namun, etika memberikan asumsi alternatif mengenai bagaimana orang-orang berperilaku atau harus berperilaku. Ini mengasumsikan bahwa individu yang beretika harus mempertimbangkan dampak dari tindakan mereka terhadap pemangku kepentingan lainnya. Perilaku etis dan perilaku yang memaksimalkan nilai tidaklah setara. Sedangkan aforisme etika yang baik adalah bisnis yang baik, biasanya benar, tetapi sesungguhnya tidak selalu benar. Etika yang baik tidak selalu menguntungkan baik bagi individu ataupun organisasi yang terlibat dan pasti tidak selalu menguntungkan dalam jangka pendek.
Individu yang etis kadang-kadang harus mengambil tindakan yang tidak ditunjukkan untuk kepentingan pribadi mereka sendiri atau kepentingan pemilik organisasi dikarenakan adanya beberapa kepentingan yang sah dari para pemegang kepentingan lainnya. Selanjutnya ada beberapa pengendalian manajemen umum, isu-isu etis terkait. Yang pertama ada etika menciptakan kelonggaran anggaran, yang kedua etika pengolahan laba, yang ketiga etika merespon indikator pengendalian yang cacat, dan yang keempat etika menggunakan indikator pengendalian yang terlalu bagus. Baiklah, saya akan membahas yang pertama, yaitu etika menciptakan kelonggaran anggaran. Sebagian besar target kinerja, terutama yang digunakan pada tingkat organisasi manajerial yang dinegosiasikan antara karyawan dan atasan mereka. Proses negosiasi memberikan kesempatan bagi karyawan tingkat rendah untuk memainkan proses, yaitu untuk mengubah posisi mereka untuk dapat diberikan target lebih mudah dicapai. Distorsi ini dikenal sebagai sandbagging atau menciptakan slack. Ketika karyawan membuat kelonggaran, mereka memanfaatkan posisi mereka, pengetahuan unggul tentang kemungkinan bisnis. Mereka gagal untuk mengungkapkan kepada atasan mereka semua informasi dan wawasan informasi dan benar-benar menyajikan gambaran yang menyimpang dari kemungkinan. Dengan demikian, menciptakan anggaran slack dapat ditafsirkan melanggar beberapa kewajiban yang tercantum dalam integritas dan objektivitas dalam standar IMA perilaku etis. Standar integritas harus mengharuskan akuntan manajemen untuk menahan diri dari baik secara aktif maupun pasif menumbangkan pencapaian tujuan yang sah dan etis organisasi. Standar objektivitas mengharuskan akuntan manajemen untuk menyampaikan informasi secara adil dan objektif. Yang kedua yaitu etika pengelolaan laba. Masalah penting etika yang kedua melibatkan masalah manipulasi data. Bentuk umum memanipulasi adalah manajemen laba, yang mencakup tindakan yang perubahan melaporkan pendapatan di mana tidak memberikan keuntungan ekonomi yang nyata untuk organisasi, dan kadang-kadang menyebabkan kerusakan. Umumnya, tindakan manajemen laba dirancang baik untuk peningkatan laba, seperti untuk mencapai target anggaran atau meningkatkan harga saham, atau pola smooth earning untuk memberikan kesan prediktabilitas laba yang lebih tinggi. Beberapa tindakan mungkin juga dirancang untuk mengurangi laba, untuk menyelamatkan keuntungan untuk masa yang akan datang ketika mungkin diperlukan, atau untuk menurunkan harga saham untuk memfasilitasi pembelian manajemen. Manajemen laba dapat dilihat sebagai tindakan tidak etis. Setidaknya kadang-kadang untuk beberapa alasan. Yang pertama, sebagian besar menghasilkan tindakan tidak jelas baik oleh pengguna eksternal ataupun internal laporan keuangan. Kedua, banyak orang dan asosiasi profesi percaya bahwa manajemen profesional dan akuntan memiliki kewajiban untuk mengungkapkan informasi yang cukup disajikan. Yang ketiga yaitu distorsi dapat diartikan sebagai tidak konsistennya integritas jujur, adil, dan jujur oleh manajemen dan akuntan kewajiban. Dan yang terakhir yaitu manfaat yang diperoleh dari pengelolaan pendapatan secara tidak adil hanya kosmetik atau tidak nyata. Yang ketiga yaitu etika merespon indikator pengendalian yang cacat. Target hasil dan petunjuk perusahaan memberikan sinyal kepada karyawan seperti apa titik berat perusahaan tersebut, apa itu keuntungan, pertumbuhan, ataupun kualitas. Ketika target dan petunjuk tidak didefinisikan dengan baik, mereka benar-benar dapat memotivasi perilaku karyawan dalam kegiatan yang salah, berbeda dengan kepentingan yang diinginkan organisasi. Karyawan mendapatkan imbalan untuk melakukan apa yang diperintahkan, tetapi organisasi menderita kerugian. Survei terbaru menunjukkan bahwa hampir 10% karyawan mengaku bahwa pada tahun lalu mereka telah melakukan hal-hal di tempat kerja mereka akan malu atau malu untuk memberitahu anak-anak mereka. Dan hampir sepertiga dari karyawan kadang-kadang merasa tertekan untuk terlibat dalam perbuatan untuk mencapai tujuan bisnis. Banyak kasus penipuan melibatkan karyawan untuk mengambil tindakan yang tidak etis dan ilegal yang mereka anggap perlu agar perusahaan dapat berkembang atau bertahan hidup. Kadang-kadang di bawah tekanan dari manajemen atas. Dan yang terakhir yaitu etika menggunakan indikator pengendalian yang terlalu bagus. Seringkali indikator kontrol ketat mungkin terjadi karena kemajuan teknologi. Jaringan Dinamika Glendale, California, sebuah perusahaan perangkat lunak, menjual program survei komputer untuk memungkinkan pengawas untuk melihat layar komputer pribadi karyawan. Dan ada banyak contoh teknologi lain yang membuat menguping secara elektronik mungkin terjadi.
Pengawas dapat mendengarkan pembicara telepon karyawan atau panggilan penjualan. Kamera bisa merekam semua tindakan beberapa karyawan. Mengambil komputer dapat menghitung jumlah penekanan tombol oleh entry data pegawai dan operator telepon untuk mengukur produktivitas. Dan perangkat lokasi dapat melacak keberadaan karyawan sepanjang hari kerja. Mereka mungkin menjelaskan apa organisasi yang diinginkan dari karyawan mereka, dan mereka dapat diukur secara akurat dan tepat waktu. Tapi mungkin ada konflik antara hak kewajiban untuk mengetahui apa yang sedang terjadi dan hak-hak karyawan atau kebebasan dari kontrol yang mereka anggap terlalu menindas. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Nasma Miliati Enas. Sekian dari kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.